Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pengertian waris dan tirkah, sumber hukum dan asas mawaris, serta sejarah perkembangan mawaris dengan dosen pengampu Bapak Agus Homaidi MAG yang beranggotakan Anjeli Rahayu dengan NIM 2119006, Naimah Sundari dengan NIM 2119007, dan Fitria Nurmalasari dengan NIM 2119009. Langsung saja kita ke topik pembahasan, yaitu mengenai pengertian waris dan tirkah, sumber hukum dan asas mawaris, serta sejarah perkembangan mawaris. Apa sih waris itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata waris ini berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia. Contohnya dalam arti kita mewarisi harta ayah kita tersebut atau ibu kita, intinya masih satu lingkup dalam keluarga kita. Nah, terus menurut hukum Islam ini, kenapa ada hukumnya di dalam warisan ini, yaitu untuk mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh orang meninggal tersebut. Kenapa? Supaya kita tahu bagaimana cara kita membagi-bagikannya itu bagaimana. Makanya adanya hukum Islam ini supaya ketika kita membagikan warisan ini supaya adil, terus pokoknya kedapatan semua. Adapun istilah-istilah waris itu ada 4. Yang pertama adalah waris, yaitu adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Dan yang kedua itu ada mawaris, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan, yaitu orang yang meninggal, baik meninggal secara hakiki, secara takdiri, atau melalui keputusan hakim. Yang ketiga yaitu ialah harta warisan yang siap dibagi pada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. Nah, yang terakhir yaitu ada warasah, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka ya. Jadi kalau yang ini yaitu barang-barang yang tidak bisa dibagi-bagi, karena ini sudah menjadi milik kolektif semua ahli waris, jadi nggak bisa dibagi-bagiin kecuali untuk keluarganya tersebut kandung ya. Yang kedua, apa sih tirkah itu? Tirkah itu adalah wasiat, yaitu sebagai wasiat untuk anak-anaknya sebelum warisannya itu dibagi-bagi. Kayak misalkan sebelum ayahnya meninggal, ayahnya ini memberikan wasiat, yaitu seperti ntar kalau bapak sudah tidak ada, ntar bayarin utang-utangnya ya. Nah, sebelum uang-uangnya itu dibagi untuk untuk warisan untuk anak-anaknya, itu dia harus menyelesaikan tirkahnya itu, dalam arti menyelesaikan wasiat itu tersebut. Dan tirkah ini juga untuk kayak misalkan mengurusi yang orang yang sudah meninggal dunia ini, seperti makamnya dan lain-lain. Intinya ini sebagai wasiat gitu. Dan adapun hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah ini dari pewaris kepada ahli warisnya, dan menentukan siapa yang dapat menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagiannya masing-masing tersebut. Dan Islam ini adalah sebagai agama samawi mengajarkan hukum kewarisan, dan di sampingnya ini adalah ada hukum-hukum yang lainnya untuk menjadi pedoman bagi umat manusia agar terjamin adanya kerukunan, ketertiban, perlindungan, dan ketentraman dalam kehidupan di bawah naungan ridho ilahi. Itu aturan hukum kewarisan Islam ini diturunkan secara berangsur-angsur, tidak langsung, dengan kebutuhan masyarakat dan kesadaran hukumnya, sehingga menjadi suatu hukum kewarisan yang sempurna. Dan maka dari itu dasar hukum kewarisan ini dalam hukum Islam adalah Al-Quran, yaitu sebagaimana disebutkan dalam
Quran surah An-Nisa ayat 7 ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Lirijalin nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'in nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qala minhu au kathur nasibam mafruḍa. Sadaqallahul aliyyul azim. Selanjutnya mengenai asas-asas hukum kewarisan dalam Islam. Dalam kewarisan Islam ada beberapa asas-asas yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris. Cara pemilikan harta oleh yang menerima kadar jumlah harta dan waktu terjadinya peralihan harta. Asas kewarisan hukum Islam tersebut ada 5, antara lain 1. Asas ijbari, 2. Asas bilateral, 3. Asas individual, 4. Asas keadilan berimbang, 5. Asas akibat kematian. 1. Asas ijbari. Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa pada saat orang meninggal dunia, kerabatnya atau atas pertalian darah dan pertalian perkawinan langsung menjadi ahli warisnya. Mengapa? Karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berpikir terlebih dahulu apakah ia akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris. Yang kedua, asas bilateral. Asas bilateral dalam hukum Islam adalah seseorang yang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Asas kebilateralan ini mempunyai 2 dimensi saling mewarisi, antara lain dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya, dan dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara juga bila pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua. Yang ketiga, asas individual. Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Yang keempat, asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Asas keadilan berimbang ini antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban harus ditunaikannya. Nah, selanjutnya adalah sejarah perkembangan mawaris. Sejarah perkembangan mawaris itu dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama adalah kewarisan pada masa pra-Islam dan yang kedua adalah kewarisan pada masa awal Islam. Nah, kewarisan pada masa pra-Islam, tradisi pembagian harta warisan pada masa jahiliyah itu bersifat patrilinear. Artinya adalah anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan itu tidak mendapatkan hak warisan, sekalipun mereka merupakan ahli waris dari yang telah meninggal. Bahkan sebagian dari mereka beranggapan bahwa perempuan janda yang ditinggal mati oleh suaminya termasuk harta yang dapat diwariskan kepadanya dan diwarisi oleh ahli waris suaminya. Selain itu, mereka berkeyakinan bahwa harta warisan dapat diberikan kepada orang yang memiliki perjanjian prasetia atau perjanjian prasetia dan anak-anak yang diadopsi atau pengangkatan anak. Selain itu, pada kewarisan masa pra-Islam ini ada sesuatu yang aneh, yaitu adalah bahwa yang diwariskan itu tidak hanya harta peninggalannya saja, tetapi istrinya, asalkan istri itu bukan ibu kandung dari yang mewarisi. Kemudian yang selanjutnya adalah kewarisan pada masa awal Islam. Kewarisan pada masa awal Islam ini masih berlaku sistem pembagian kewarisan pada masa jahiliyah, hingga turun ayat yang menerangkan bahwa laki-laki tidak memandang dewasa atau anak-anak itu memperoleh bagian pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya.
dan kerabat-kerabat terdekat. Begitu juga dengan perempuan, baik harta itu sedikit maupun banyak. Dengan diturunkannya Quran surat An-Nisa ayat 7, maka terhapuslah ada jahiliyah yang tidak memberikan pusaka kepada perempuan dan anak-anak kecil. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.